semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya. Halo. Selamat pagi. Sehat semuanya? Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama ada di rumah-rumah, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Yuk kita katakan bersama-sama, dalam kasih Tuhan selalu ada berkat, ada sukacita yang kita rasakan di dalam Tuhan. Yuk kita akan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Yuk tepuk tangan semuanya. Yes. Katakan ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita. Katakan sekali lagi ya. Di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Hey! Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan ada bersama kita, amin. Amin. Berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kita, amin. Amin. Oh sungguh alangkah baik dan indahnya bila kita bersama-sama rukun hidup bersama di dalam Tuhan, amin. Ya berdiri semuanya. Tepuk tangan dengan sukacita, menari buat Tuhan pagi hari ini. Yeay. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup
Tuhan Yesus. Kasih Tuhan selalu tercurah bagi setiap kita, khususnya kita semua adik-adik. Percaya Tuhan menyertai setiap kita, amin. Berkat Tuhan dicurahkan ketika kita bersatu, rukun di dalam komunitas yang baik, amin. Amin. Saat kami berkumpul Tuhan, Engkau menyatakan kasih bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Kasih-Mu selalu nyata setiap pagi Tuhan. Bahkan tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai
Mari adik-adik kita siapkan setiap hati kita. Lipat tanganmu, tutup matamu. Bersama-sama kita berdoa untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan adik-adik ada di rumah Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat anugerah yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini bersama adik-adik di rumah kami belajar firman-Mu Tuhan. Hati kami siap, telinga kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, belajar firman-Mu dengan baik. Berkati kakak-kakak kami yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua, anak-anak hebat, anak-anak luar biasa ya Iya, semuanya. Hari ini pasti bersemangat kembali untuk mengikuti ibadah hari ini. Di pagi hari ini ya. Iya. Adik-adik ya, siapkan Alkitabnya. Ya, alat yang utama untuk belajar firman Tuhan ya Kak. Iya, Dan Bunda. juga alat-alat tulis kalau kalian memang mau mencatat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk tema firman Tuhan dalam 1 tahun ini adalah Stronger with Jesus atau kuat bersama dengan Yesus. Sedangkan tema untuk Februari ini adalah komunitas sejati. Jadi kita kuat bersama Yesus dengan komunitas sejati. Iya. Di minggu pertama di bulan Februari kita sudah belajar bagaimana menjadi kuat bersama Yesus di dalam komunitas sejati itu adalah dengan cara menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat komunitas ya. Terus minggu yang kedua kita belajar mengenai mencontoh ya, meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula supaya bisa menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus. Minggu yang ketiga belajar mengenai arti pentingnya kita berkomunitas itu ya. Itu. Nah, sekarang yang keempat untuk hari ini, untuk minggu yang keempat akan disampaikan Kak Tata. Apa ya Kak ya? Oke, yang minggu keempat ini Bunda dan adik-adik kita mau belajar untuk mengalami berkat dari komunitas sejati Bunda. Iya, sudah disiapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab ya Bun. Oke, di Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kakak bacakan ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu tadi ayat firman Tuhannya. Nah, di ayat 47 tadi Bunda menunjukkan ada dua berkat jemaat mula-mula nih Bun. Iya. Apa ya berkat yang pertama ya? Berkat yang pertama adalah berkat disukai semua orang Bunda, adik-adik di rumah juga. Wah, seneng gak ya Bun? Seneng ya? Seneng. Disukai semua orang, pasti seneng ya Kak ya? Iya, disukai semua orang itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan Bun. Iya. Nah, kira-kira gimana ya supaya kita dan adik-adik di rumah juga bisa nih disukai oleh semua orang Bunda dalam komunitas sejati. Nah, kalau minggu yang lalu adik-adik sudah diajari tentang bagaimana untuk masuk ke dalam komunitas sel atau berkomsel. Adik-adik semua sudah belajar untuk mengenal firman Tuhan, sudah belajar untuk berdoa, tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain. Terus juga belajar apa? Mempraktekkan kasih
Allah, mengalami kuasa Tuhan tidak hanya untuk anggota Komsel Bunda, tapi juga untuk adik-adik di luar Komsel juga. Terus gitu ya, ajakin teman-temannya untuk ikut Komsel supaya dapat berkat yang sama ya Bun ya. Nah, jika adik-adik melakukan semua yang ada di dalam Komsel itu dengan tekun, gembira dan tulus hati, sudah pasti ya adik-adik akan dapat berkat disukai oleh semua orang. Sebentar. Iya Bunda. Mengapa harus melakukan semuanya itu dengan tekun, dengan gembira, dengan tulus hati supaya disukai semua orang? Iya, kalau kita melakukan semuanya itu dengan tekun itu artinya terus-menerus atau berulang-ulang Bunda. Oke, kalau kita misalnya ya contoh kita membaca firman Tuhan. Kalau kita baca firman, kita harus membaca dengan terus-menerus atau berulang-ulang. Kalau kita membaca firman Tuhan kadang-kadang pasti lupa Bun. Iya, kalau lupa kita tidak bisa mencari tekan firman Tuhan ke teman-teman kita dengan benar. Betul pasti sekali. ada yang ketinggalan gitu. Iya. Tapi kalau kita baca terus, kita pasti ceritakannya dengan benar ke teman-teman kita Bunda. Iya. Itu kalau membaca firman. Yang kedua kalau kita berdoa, kita juga harus berdoa dengan tekun. Artinya terus berdoa terus sampai Tuhan jawab doa kita Bun. Iya. Itu tekun. Iya. Terus tadi kakak juga bilang dengan gembira dan tulus hati. Kalau gembira dan tulus hati artinya kita tidak terpaksa melakukannya di dalam Komsel Bun. Kalau kita mau bersaksi, kalau kita mau berbagi berkat, kita bisa berbagi dengan bersukacita tanpa paksaan Bunda. Itu gitu tadi ya. cara pertama supaya kita bisa disukai oleh semua orang, mengalami berkat dalam komunitas sejati. Begitu ya. Itu Iya. berkat yang Pertama. Ya. Yang kedua masih ada nih. Ya. Apa Bunda? Ya, berkat yang kedua kita buka lagi Alkitab kita ya, yuk. untuk mengingat lagi. Masih di ayat yang ke-47 tapi yang bagian B ya dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari ya Kak. Iya, tiap Kita hari. ingat ya, dulu jemaat mula-mula itu terbentuk ya, mereka terbentuk pertama kali karena adanya pemberitaan Injil ya, masih ingat ya. Iya. Ada ribuan orang yang mereka bertobat dan mau dibaptis, menerima keselamatan itu setelah mereka menerima Injil. Nah, di sini dikatakan tiap-tiap hari ada yang diselamatkan, berarti setiap hari ada banyak orang yang datang untuk bergabung dengan komunitas jemaat mula-mula ya Kak ya. Jadi mereka melihat, wah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu kok bagus, kok luar biasa, sehingga menarik orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan mereka juga merasa diberkati dengan apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula itu. Karena itu mereka setiap hari mereka ada saja yang datang. Nah, jemaat mula-mula ini mereka tidak membiarkan begitu saja orang-orang yang datang. Tetapi mereka pasti memberitakan Injil. Ingat ya, setelah jemaat mula-mula terbentuk, setelah bertobat, itu kan mereka setiap hari tekun belajar pengajaran ya, firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Tentunya setelah mereka belajar firman Tuhan gitu, mereka pasti mengetahui apa yang harus mereka lakukan gitu ya. Termasuk setelah ada orang-orang yang baru yang setiap hari datang bergabung, mereka tahu apa yang harus dilakukan, yaitu mereka pasti memberitakan Injil. Karena di ayat ini tadi ada orang yang diselamatkan setiap hari, namanya diselamatkan, menerima keselamatan, berarti berhubungan dengan Injil. Jadi orang-orang jemaat-jemaat mula-mula itu mereka pasti memberitakan Injil kepada orang-orang yang baru bergabung. Setiap hari mereka ada, sehingga setiap hari dikatakan ada orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik juga bisa mengalami berkat itu setiap hari, yaitu berkat orang-orang teman-teman kalian yang diselamatkan. Jadi
kalian berkomsel, mengajak teman-teman tidak hanya untuk bernyanyi, tidak hanya untuk berbagi berkat, tetapi kalian juga bisa menceritakan Injil kepada teman-teman kalian yang baru bergabung gitu ya. Mereka yang dengan senang hati bergabung, itu ceritakanlah Injil kepada mereka. Jika mereka mau menerima Injil itu, didoakan setiap hari. Ya dikatakan kalau kita meneladani jemaat mula-mula ya, minggu kedua kan belajar tentang teladan jemaat mula-mula ya. Jemaat mula-mula cukup tekun belajar firman Tuhan dan tekun berdoa, dikatakan seperti itu. Jadi teman-teman kalian yang sudah ikut bergabung dengan kalian itu, ceritakanlah tentang Injil, kemudian doakan mereka. Tekun terus lakukan. Tuhan pasti akan bekerja untuk teman-teman kalian, menjamah mereka. Dengan demikian Tuhan akan mengirimkan teman-teman baru untuk diselamatkan, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itulah berkat kedua yang dialami oleh anggota komunitas. Jadi kalau kita mau mengalami berkat yang kedua, yaitu menerima orang-orang yang baru bertobat dan diselamatkan, itu harus mau memberitakan Injil, gitu ya. Jadi kita sudah menerima dua berkat itu, berkat di dalam komunitas sejati. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Oke, jadi kesimpulannya aku kuat bersama Yesus dengan mengalami berkat dari komunitas sejati. Itu Bu. Itu dia ya. Jadi itu berkat yang kita alami hari ini, dan kesimpulannya, dan ada ayat emas ada ayat emas yang akan menjadi suatu pengingat untuk kita, supaya tiap-tiap hari kita disukai semua orang, dan tiap-tiap hari ada teman-teman baru yang menerima keselamatan ya Kak. Kita buka lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47 yang tadi sudah kita baca ya, tapi sekali lagi kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Dan tiap mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu adalah ayat emas untuk hari ini ya. Sudah dengan demikian maka firman Tuhan sudah selesai disampaikan ya adik-adik. Setelah ini silakan adik-adik membaca secara lengkap firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, supaya firman Tuhan selama 1 bulan ini adik-adik mengerti semuanya. Dipelajari setiap hari dengan tekun. Oke ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk tutup firman pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kita sudah diberikan firman Tuhan yang sangat baik. Kita sudah belajar untuk bisa tekun, untuk bisa bersukacita di dalam komunitas sel, sehingga kita punya teman-teman yang sama-sama diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terus Tuhan ajarkan kami supaya kami bisa terus-menerus membaca firman Tuhan, kami bisa berdoa, kami bisa memberitakan Injil di dalam komsel, untuk kami ceritakan di luar komsel juga. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Ya. Sampai jumpa di firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, kita hari ini sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan pengumuman yang pertama. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik dan kakak-kakak Abi serta orang tua yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman yang kedua apa Kak?
Nah, kita akan melihat aktivitas adik-adik di minggu kemarin ya. Selamat melihat ya adik-adik. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. Wah, bagus-bagus ya Kak. Iya, Kak. Aktivitas adik-adik. Iya Kak. Tugas hari ini adik-adik mengumpulkan foto ya untuk ibadah hari ini. Jangan lupa ya. Ditunggu paling lambat jam 8 malam. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pesan dari Ibu Diana Rastujati, Ketua dari Departemen Penggembalaan Bethel Area. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 bulan ini kita belajar tentang komunitas. Kita belajar tentang pentingnya hidup di dalam komunitas. Harapan kami semua, anak-anak, bisa masuk ke dalam komunitas-komunitas kecil. Anak Bethel Indonesia memfasilitasi anak-anak untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana di dalam kelompok itu adik-adik, anak-anak bisa belajar tentang firman Tuhan lebih lagi, saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Daftarkan diri anak-anak lewat kakak-kakak ABI yang ada supaya adik-adik dan anak-anak dapat difasilitasi untuk masuk dalam kelompok-kelompok kecil. Para orang tua, kami mohon bantuannya untuk bisa mendukung dan membimbing anak-anaknya untuk ada di dalam komunitas sel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Dian atas pesannya. Ayo Papa Mama, kita dukung adik-adik kita untuk mengikuti Komsel Online ABI dengan cara sebagai berikut. WA Kak Ari dengan format nama lengkap, spasi, jenis kelamin L atau P, spasi kelas. Ditunggu paling lambat hari ini ya. Ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa dengan melipat tangan, dengan sungguh-sungguh ya. Berdiri atau adik-adik duduk yang tegap ya. Mari dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di ibadah online ABI Bethel Area. Tuhan Yesus, Engkau terus jagai anak-anak ABI dan orang tua ABI Tuhan Yesus dengan kesehatan, dan terus jagai kami semua, guru-guru ABI Tuhan Yesus, dengan kesehatan juga, dengan semangat, dan juga berkat-Mu untuk kota Salatiga ini Tuhan Yesus, selalu tercurah bagi kota Salatiga ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Jangan lupa 3M, memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah.